Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentralisasi dan desentralisasi paper-based medical record. Oke, apa sih sentralisasi dan desentralisasi itu? Sentralisasi dan desentralisasi dalam penyimpanan rekam medis secara manual itu harus diketahui juga oleh seorang PMIK, terutama dalam koordinator pelayanan rekam medisnya. Karena ini merupakan bagian dari manajemen rekam medis di unit rekam medis. Oke, yang pertama, kalau untuk sentralisasi itu tersimpan dalam satu lokasi. Jadi ini pasti dalam satu tempat tertentu nih, umumnya namanya unit rekam medis, ada yang dibilang unit RMIK, ada yang disebut dengan instalasi rekam medis, seperti itu. Sedangkan desentralisasi tersimpan di beberapa area. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ini dokumen rekam medisnya itu bisa jadi kan pasiennya itu ada yang masuk dari ruang rawat inap, kemudian dia juga memiliki histori di ruang gawat darurat, kemudian dia juga punya histori juga di rawat jalan, itu disatukan dalam satu rekam medis atau minimal dalam satu nomor yang sama dalam satu lokasi. Itu definisi sentralisasi. Sedangkan kalau desentralisasi itu bisa jadi tersimpan dalam satu nomor atau sama sekali tidak terhubung. Jadi dia punya dua kemungkinan. Yang pertama itu dia memiliki satu nomor yang memang terhubung atau diberikan tanda ya, penanda gitu, ataupun sama sekali tidak terhubung karena memang misalnya terpisah-pisah antara satu unit yang pernah dia datangi misalnya ke rawat jalan, ya berarti hanya disimpan di rawat jalan. Sedangkan dia misalnya pernah berobat juga ke gawat darurat, ya berarti dia juga nanti ada juga dokumen rekam medis di ruang gawat daruratnya. Oke, kemudian dalam sentralisasi ini ada kelebihannya. Di sini saya munculkan bahwa menunjang dalam kesinambungan rekam medis pasien karena tersedia setiap saat dan satu dokumen bisa diakses seluruhnya. Nah, kemudian idealnya memudahkan proses retrieval karena terdapat dalam satu lokasi dan satu nomor rekam medis. Jadi satu dokumen rekam medis pasien itu ketika dia ditaruh secara sentralisasi, disimpan secara sentralisasi, maka dia akan tergabung menjadi satu. Sedangkan desentralisasi tadi sudah disebutkan bisa jadi dalam satu nomor yang terhubung atau bisa jadi dalam nomor yang sama sekali tidak terhubung. Nah, sehingga karena model yang seperti ini otomatis dibutuhkan aturan yang baik dan ketat dalam proses penyimpanannya. Itu desentralisasi kekurangannya. Nah, ini dalam modul 4 IFHIMA tahun 2018 bahwa sentralisasi itu memiliki keuntungan yang lebih signifikan dibandingkan desentralisasi, bukan yang lebih baik ataupun harus dipilih oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tidak. Karena memang kita nanti lihat dibaca ya, nanti di bawah kita bahas juga bahwa ini hanya ada beberapa keuntungan yang sangat signifikan. Antara lain yang pertama, informasi pasiennya pasti karena tersimpan satu lokasi atau satu tempat, maka bisa diakses langsung oleh medical care providers atau tenaga kesehatan ataupun non kesehatan yang berkontribusi terhadap pelayanan pasien ya, karena memang dia dijadikan satu dokumen rekam medisnya dan tersimpan di satu lokasi. Kemudian dengan penggunaan sentralisasi pasti kecil kemungkinan terjadi duplikasi karena memang tidak tersimpan di beberapa tempat karena hanya tersimpan di satu tempat saja. Kemudian biaya untuk pembuatan dan penyimpanan rekam medisnya itu jauh lebih murah atau jauh lebih rendah. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan ruangan yang besar juga, tidak membutuhkan ruangan yang banyak juga, selain besar juga banyak. Kemudian tidak ada peralatan lain yang harus disiapkan gitu ya. Kemudian record control is easier karena ini proses pengawasan dan kontrol dari dokumen rekam medis sendiri jauh lebih mudah karena petugas filing atau petugas penanggung jawab penyimpanan rekam medis hanya bertanggung jawab terhadap satu lokasi saja. Kemudian implementation, ini yang kelima, implementation of overall administrative record procedures is possible. Jadi ini kategorinya bahwa pelaksanaan standar operasional prosedur tentang pelayanan administratif itu menjadi lebih terarah dan lebih mudah karena dia sudah jelas dari mulai job description petugas filingnya atau tupoksi petugas filingnya, kemudian pengawasannya bagi profesi yang sudah terlatihnya. Jadi kita akan lebih mudah mengoreksi dan mengevaluasi petugas yang sebagai penanggung jawab petugas filing sehingga jauh lebih efisien.
gitu, karena tidak harus ada banyak orang yang harus bisa mengakses, hanya beberapa orang tertentu yang sudah memiliki job deskripsi khusus dan memiliki tanggung jawab khusus terhadap pengelolaan penyimpanan atau di ruangan filing. Nah, kenapa di sini disebutkannya significant advantages? Karena memang di sini dijelaskan juga nih bahwa ketika rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang besar serta kompleks dan terdiri dari berbagai ruangan atau unit healthcare units. Jadi ada beberapa juga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki unit perawatan kesehatannya itu di berbeda gedung atau berbeda lantai atau berbeda lokasi gitu kan. Ini juga bisa digunakan juga desentralisasi katanya gitu, karena memang untuk memudahkan ketika proses ketersediaan dan aksesibilitas. Makanya kenapa balik lagi ke kata-kata di atas bahwa dalam IFIMA juga diberikan pilihan kapan fasilitas pelayanan kesehatan itu menggunakan desentralisasi dan kapan dia menggunakan sentralisasi. Kemudian ini juga ada juga diterangkan dalam masih modul yang sama di IFIMA tahun 2018 bahwa jika rumah sakit besar katanya gitu bisa jadi terdapat beberapa permintaan bersamaan, ini simultaneous request for the same record. Jadi dalam satu permintaan dokumen rekam medis itu bisa jadi dia minta satu dokumen rekam medis yang sama gitu kan. Nah, ini justru sentralisasi akan menimbulkan kerugian gitu. In those limited circumstances, centralization and unit request can cause disadvantages. Kenapa gitu? Karena memang ketika dia mengakses satu rekam medis yang sama, sedangkan dokumen rekam medis hanya tersimpan satu, otomatis tidak semua unit bisa membaca data pasien tersebut. Jadi harus bergantian karena ini modelnya centralization. Nah, memang ini kalau kita bicara secara rekam medis elektronik ya, karena tadi kita pembahasannya adalah paper based records. Kita bicara lagi kalau misalnya dia pakai rekam medis elektronik, ini akan jauh lebih bukan masalah gitu, karena filing atau penyimpanan dan akses terhadap ketersediaan dokumen rekam medis itu tidak menjadi masalah lagi kalau untuk penggunaan di electronic health record gitu ya. Nah, di sini juga saya coba tambahkan juga ada beberapa kategori memang dan lebih spesifik yang tadi, karena memang di IFIMA itu sudah ada perubahan di 2018 ya, sedangkan kalau untuk di pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis di Indonesia yang revisi kedua tahun 2006 sendiri tidak terlalu spesifik untuk memberikan solusi kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Lebih baik apa sih pakainya, sentralisasi atau desentralisasi, karena memang di Depkes itu hanya dijelaskan secara teori cara sentralisasi lebih baik daripada desentralisasi gitu, tetapi pada pelaksanaan tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing rumah sakit. Nah, ini yang kadang menjadi ambigu bagi teman-teman rumah sakit, sebenarnya saya pilihnya apa ya, sentralisasi atau desentralisasi ya. Nah, modul ini itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan buat teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan saat kapan rumah sakit kita atau kapan fasilitas pelayanan kita tempat kita bekerja itu memilih sentralisasi dan kapan menggunakan desentralisasi. Itu ya, semoga nanti bisa membantu teman-teman yang di rumah sakit juga untuk pemilihan model penyimpanan rekam medis yang masih berbasis pada kertas. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.